Kisah kali ini datang dari Darto, seorang petugas penjaga bendungan. Kisahnya akan membuat kita bergidik. Mari dengarkan kisahnya. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa. Maka akan aku kisahkan semuanya. Hari itu Darto sedang bekerja di sore hari yang tenang. Banyak warga yang baru pulang kerja melintas di jalan dekat bendungan itu. Darto sedang duduk santai kala itu sambil menikmati angin sore di hari itu. Saat waktu menunjukkan pukul 5 sore, jalanan masih ramai. Dan setengah jam setelah itu, jalan di sana mulai sepi. Saat itu Pak Wandi, seorang warga yang tinggal tak jauh dari sana, datang menghampiri untuk menemani Darto. Memang, Pak Wandi selalu datang ke sana untuk sekedar berbincang mengisi sorenya. 1 jam kemudian, Guma datang dengan membawa joran untuk memancing di sana. Guma ikut berbincang terlebih dahulu dengan Darto dan Pak Wandi. Setelah itu, Guma lanjut memancing di bendungan itu. Tempat Guma selalu memancing itu agak jauh dari pos jaga Darto. Darto sudah tahu tempat Guma memancing, karena memang di sana banyak ikan yang bisa didapat. Dan Guma terkadang selalu memancing di sana sampai pagi hari. Guma pun pergi dan Darto melanjutkan perbincangannya dengan Pak Wandi. Sampai pukul 10 malam, Pak Wandi pun pamit pulang dan Darto di sana seorang diri. Setelah Pak Wandi pulang, Darto pun diam sendiri sambil menikmati malamnya. Hingga pukul 11 malam, Darto merasa ada suara-suara aneh dari air di bendungan itu. Seperti suara benda besar yang dilempar ke bendungan itu. Darto segera melihat kondisi sekitar. Darto rasa tidak ada siapa-siapa. Darto pun hanya berpikir, mungkin saja itu suara ranting pohon yang jatuh, dan tak memikirkan hal aneh. Saat pukul 12 malam, Darto pun mulai menggelar tikar di posnya untuk merebahkan badannya. Nampaknya Darto sudah mengantuk dan memejamkan matanya. Saat Darto mulai terlelap, Pak Wandi pun tiba-tiba masuk dan membuat Darto terkejut. Pak Wandi langsung duduk dan hanya diam. Darto bertanya pada Pak Wandi, kenapa ia kembali lagi? Dan Darto tahu kalau besok Pak Wandi harus berangkat kerja. Pak Wandi hanya diam dan bertanya, apakah Darto sudah berkenalan dengan penjaga bendungan itu? Darto kebingungan dan hanya menjawab kalau dialah penjaga bendungan itu. Setelah itu Pak Wandi pun pergi tanpa meninggalkan sepatah kata apapun. Darto sempat mengejar Pak Wandi keluar, namun saat itu Pak Wandi sudah tak terlihat kembali. Darto masuk kembali dan berpikir kenapa Pak Wandi berkata seperti itu. Namun Darto juga berpikir, mungkin saja Pak Wandi hanya menakut-nakutinya. Tapi juga Darto berpikir, kenapa Pak Wandi datang semalam itu hanya untuk menakut-nakutinya. Darto pun tak mengambil pusing dan masuk kembali ke dalam posnya. Ia pun memejamkan kembali matanya.
Saat mulai terlelap kembali, tiba-tiba suara benda jatuh ke atas atap pos itu membuat Darto terkejut dan langsung melihat kondisi di luar. Suara itu sangat keras, namun Darto tak menemukan apa-apa lagi di luar. Darto merasa hawa di sana berbeda dengan hari-hari biasanya. Darto pun kembali bergegas ke dalam. Namun kala itu, samar-samar suara yang memanggil namanya terdengar dari tengah bendungan itu. Darto meraih senter yang menggantung di dinding tembok pos itu dan mencari orang yang memanggilnya dengan bantuan sinar yang menyorot dari senter itu. Dan seperti biasanya, Darto tak menemukan apapun. Darto pun masuk kembali dan ingin segera tidur. Namun, suara yang memanggilnya itu tak kunjung hilang. Akhirnya dengan berani Darto berjalan dan mengecek keadaan sekitar bendungan itu. Hawa sangat dingin di setiap malam. Kabut pun selalu membumbung di atas bendungan itu, membuat jarak pandangan Darto sangat terbatas, terhalang oleh kabut. Darto pun tak berjalan lebih jauh karena ia rasa tidak ada orang di sana. Ia pun kembali ke pos jaganya. Saat berjalan kembali ke posnya, suara-suara cipratan dari air selalu Darto dengar. Darto pikir saat itu mungkin hanya ikan yang sedang muncul ke permukaan ataupun hewan lainnya. Darto mempercepat langkahnya karena ia khawatir mungkin ada ular di sana, di antara rumput-rumput tinggi yang Darto pijak. Suara-suara air pun semakin riuh. Suara yang memanggil nama Darto pun muncul kembali, dan Darto semakin mempercepat langkahnya. Namun setelah itu, dari suara yang memanggil namanya berubah menjadi suara orang meminta tolong. Darto berpikir sejenak saat itu. Suara orang meminta tolong pun semakin kencang. Terlintas di pikiran Darto saat itu, apa mungkin itu Guma? Karena Darto tahu Guma terkadang memancing sampai pagi. Ia pun segera berlari ke arah tempat Guma selalu memancing ikan. Dari kejauhan Darto melihat tangan yang melambai-lambai dari dalam air di bendungan itu. Saat semakin dekat, Darto melihat wajah Guma yang sudah hampir tenggelam di sana. Darto segera berlari, dan saat Darto sudah hampir tiba, tangan itu semakin tenggelam dan tak terlihat lagi. Tanpa pikir panjang, Darto melompat dan meraba-raba di bawah badannya di dalam air di bendungan itu. Darto berenang agak jauh dari pinggiran bendungan itu dan terus meraba-raba di sana. Darto pikir kalau Guma sudah tenggelam, dan ia hendak kembali ke pinggiran dan akan mencari pertolongan dengan segera. Darto pun berenang kembali ke pinggiran, namun tiba-tiba dua tangan menarik kakinya ke dalam air. Darto terkejut dan segera meraih tangan itu yang ia pikir itu adalah Guma. Namun belum sampai ia meraih tangan itu, kaki Darto diseret ke dalam air itu. Darto panik dan ingin segera menepi, namun tarikan dari tangan itu sangatlah kuat. Wajah Darto sudah beberapa kali tenggelam di air. Ia terus berusaha untuk melepaskan kakinya dari cengkraman tangan itu. Tenaga Darto terasa semakin habis untuk menepi. Darto sudah mulai lelah. Tiba-tiba ada seorang yang memanggil Darto. Darto sepintas melihat, dan itu ternyata Guma. Darto terkejut. Jika itu Guma, maka tangan siapa yang menariknya? Guma langsung meloncat menyelamatkan Darto, dan sesaat setelah Guma meloncat, tangan yang mencengkramnya melepaskan kaki Darto. Darto segera meraih tangan Guma dan langsung menepi. Darto kaget dan heran. Tangan siapa tadi? Guma langsung menenangkan Darto yang shock dengan kejadian barusan.
Guma bertanya pada Darto, kenapa ia bisa tenggelam? Darto tak menjawab. Darto hanya meminta untuk diantar ke pos jaga. Sesampai di pos jaga, Darto segera mengganti pakaian dan duduk di dekat Guma dan berkata bahwa Darto tadi mengira bahwa Guma tenggelam karena ia melihat sosok yang tenggelam itu di tempat Guma biasa memancing ikan. Namun Guma berkata bahwa saat itu ia tidak memancing di tempat itu karena ia terus mendapat gangguan di mana ada suara-suara aneh dan geraman serta kail pancingnya sering ditarik ke dalam bendungan dengan kencang beberapa kali. Namun tidak ada ikan yang tersangkut di kailnya. Akhirnya Guma pindah tempat untuk memancing hingga akhirnya saat ia akan pulang melihat Darto tenggelam. Darto nampaknya masih syok dengan kejadian itu dan Guma juga bercerita bahwa ia juga pernah mengalami hal yang sama dengan Darto. Namun itu sudah lama sebelum Darto bekerja di sana. Akhirnya Guma menemani Darto hingga matahari terbit dan tepat pada pukul 6 pagi Pak Wandi datang ke pos jaga itu karena melihat Darto dan Guma di sana. Saat itu Darto langsung bertanya apakah Pak Wandi datang menghampiri Darto pukul 12 malam tadi. Pak Wandi heran karena ia merasa tak kembali lagi ke sana setelah pulang malam itu. Kemudian Pak Wandi bertanya apakah Darto mengalami kejadian aneh malam tadi. Darto pun menceritakan semuanya dan Pak Wandi terkejut serta berkata pada Darto, mungkin itu adalah pengenalan dari mereka. Terus dukung catatan astral agar cerita-cerita mistis dapat selalu tersaji untuk Anda.